Elektabilitas Anies Baswedan kini berada di angka 13,1 sebagai calon presiden. Angka tersebut turun 3,4% jika dibandingkan dengan survei sebelumnya pada Oktober 2022. Juru bicara Anies Baswedan, Hendry Satrio mengungkapkan bahwa elektabilitas Anies fluktuatif dan merupakan hal yang wajar. Kabar buruk lainnya bagi Anies, suaranya kini semakin tertinggal dari Ganjar Pranowo dengan juga Prabowo Subianto, yang hasil surveinya sama-sama naik. Suara Ganjar naik menjadi 2,1% menjadi 25,3%. Praktis saat ini 1 dari 4 pemilih Indonesia bakal memilih kader PDIP Perjuangan tersebut. Sementara itu, suara Prabowo naik tipis 0,5% dari 17,16% di bulan Oktober menjadi 18,1%. Ini untuk pertama kali suara Prabowo naik lagi setelah setahun terakhir terus turun. Sebagai gambaran, setahun lalu di awal 2022, suara Prabowo menurut survei Litbang Kompas adalah 26,5%. Di pertengahan tahun, angkanya turun menjadi 25,3%. Di bulan Oktober, angkanya turun lagi tinggal 17,6%. Dan baru sekarang hasil survei Prabowo naik lagi, walaupun tipis jadi 18,1%. Anies Baswedan sendiri mencatat hasil surveinya naik turun. Setahun silam di awal tahun 2022 angkanya masih 14,2%. Di pertengahan tahun hasil surveinya turun jadi 12,6%. Di bulan Oktober angkanya berhasil naik lagi jadi 16,5%. Dan sekarang turun lagi sebanyak 3,4%, jadi 13,1%. Di antara trio capres unggulan walau belum dapat tiket, hasil survei Ganjar Pranowo malah naik terus. Di awal tahun 2022, hasil surveinya baru menembus tipis di atas 20%, yakni sebesar 20,5%. Di pertengahan tahun 2022, angkanya naik menjadi 22%. Di bulan Oktober, angkanya naik lagi jadi 23,2%. Dan di survei terakhir, hasilnya lebih baik lagi, naik jadi 2,1% jadi 25,3%. Kalau diperhatikan, walau terus digantung oleh Ibu Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan, dalam setahun terakhir suara Ganjar telah naik secara stabil. Sudah naik sekitar 5% dalam 1 tahun terakhir. Dia kini mulai jauh meninggalkan lawan-lawan politiknya. Sekarang Ganjar sudah unggul 7,2% dibandingkan dengan Prabowo Subianto. Sementara itu, kabar buruk bagi kubu Anies sekarang ini, mantan gubernur DKI Jakarta itu sudah tertinggal 12,2% dibanding Ganjar. Suara pendukung Ganjar sudah hampir 2 kali lipat dibanding Anies. Selain kabar buruk bagi Anies, hasil survei Litbang Kompas ini juga kabar buruk bagi partai-partai koalisi Anies. Dalam kurun 4 bulan terakhir, hanya Nasdem yang suaranya naik 3%. Sementara itu, suara Demokrat anjlok 5,3% dan PKS turun 1,3%. Kalau di total, suara koalisi Anies turun 3,8%. Nah, coba perhatikan fakta ini. Ini sangatlah menarik kalau diperhatikan. Total penurunan suara partai koalisi Anies hampir sama dengan penurunan suara dengan Anies sendiri, yakni 3,8% dan 3,4%. Sementara itu, kenaikan suara Partai Nasdem bisa jadi berasal dari koalisinya sendiri, eksodus dari Demokrat dan PKS. Pertanyaannya sekarang, dengan fakta dan realitas seperti ini, bagaimana reaksi koalisi Anies ke depan?
terutama reaksi seorang Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Apakah dia sekarang diyakini pilihannya mencapreskan Anies adalah keputusan yang tepat? Karena pada akhirnya terbukti suara Nasdem naik walau belum mencapai posisi seperti di waktu pemilu 2019. Waktu itu Nasdem dapat 9,0%, melonjak dari 6,7% di pemilu 2014 5 tahun sebelumnya. Apakah ke depan sampai pertengahan tahun 2023 ini suara Nasdem masih bisa naik? Masih bisa. Namun suara Anies malah semakin turun dan semakin tertinggal dari Ganjar. Jadi apakah ini hal yang tepat dari kubu Anies atau malah sebaliknya? Ataukah ini adalah waktu yang pas untuk melepaskan Anies? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati Nusantara milik kita.